Perkenalkan, nama saya Raihan Hadi Nugraha. Perkenalkan, saya Dery Rizwan. Perkenalkan, nama saya Rani Suramcara Gani Putra. Perkenalkan, nama saya Atalarik Zikir Skoni. Perkenalkan, saya Bernard A. Simamora. Apa itu korupsi? Menurut Kemenkeu, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Dan dari Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapat beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Korupsi di Indonesia telah menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara. Segelintir kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, mulai dari yang bernilai besar hingga yang bernilai kecil. Contoh kasus yang bisa kita ambil yaitu kasus korupsi Lukas NMB. Lalu siapa itu Lukas NMB akan kami jelaskan lebih detail. Profil Lukas NMB. Lukas NMB merupakan mantan gubernur Papua selama 2 periode dan telah menjadi gubernur sejak tahun 2013. Pria kelahiran Tolikara, Papua 17 Juli 1967 ini menempuh pendidikan di Universitas Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Lukas juga sempat menempuh pendidikan di Christian Leadership and Second Linguistic Cornerstone College, Australia. Sebelum terjun ke politik, Lukas merupakan pegawai negeri sipil. Lukas pernah menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke pada tahun 1997. 4 tahun setelahnya atau pada 2001. Ia banting setir dengan meniti karir sebagai politisi. Berpasangan dengan Eliezer Renmaur, Lukas memenangkan Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan menjabat sebagai wakil bupati selama 5 tahun. Pada tahun 2007, ia kembali maju di Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Ia memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai bupati hingga tahun 2012. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi pada hari Rabu 14 September 2022 lalu. Lukas NMB baru berhasil ditangkap dan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Selasa 10 Januari tahun 2023. Inilah detik-detik sesaat setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap penyidik KPK di sebuah restoran di Jayapura sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tampak Lukas NMB dikawal oleh sejumlah personel polisi sebelum dibawa menuju Mako Brimob, Kota Raja yang lokasinya tak jauh dari restoran. Dugaan tersebut muncul ketika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK pada 2017 menemukan pengelolaan uang tak wajar bernilai ratusan miliar untuk setoran tunai ke Singapura hingga pembelian jam tangan yang mewah. Selanjutnya, kasus Lukas NMB sempat tidak terdengar lagi di publik, sampai akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah setelah sekitar 5 tahun sejak kasusnya terendus, tepatnya pada hari Senin 5 September 2022. Selanjutnya, dia kembali meminta penundaan penyidikan dengan membawakan dokumen medis yang dikeluarkan tim dokter pada Jumat 23 September 2022. Selang 2 hari, tepatnya pada Ahad 25 September 2022, Lukas lagi-lagi tidak datang dalam pemeriksaan kedua yang dijadwalkan KPK lantaran sakit. Dia meminta lembaga anti-SUA untuk memeriksa di lapangan sesuai permintaan masyarakat adat Papua. Dan pada akhirnya Gubernur Papua Lukas NMB divonis dengan pidana 8 tahun penjara dan dicabut hak politik selama 5 tahun karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi sejumlah uang nominal sebanyak 19,6 miliar. Terdakwa Lukas dinilai terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 UKHP, Jo pasal 65 ayat 1 UKHP, dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Nah, jadi bagaimana penjelasan tentang kasus korupsi dari Lukas NMB dari teman-teman saya?
Cukup mudah dipahami, bukan? Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa saran bagi kita dan juga bagi bangsa kita bagaimana untuk mencegah kasus korupsi ini yang semakin marak terjadi sekarang itu bisa tertanggulangi di masa-masa depan. Yang pertama, untuk pribadi yaitu rakyat bangsa negara kita sendiri, yang jelas kita harus menjunjung tinggi integritas pendidikan di negara Indonesia. Juga kita harus sering mengadakan kampanye-kampanye ataupun pengisian materi yang berfokus dan bertujuan lebih ke arah anti korupsi. Jadi kita harus bisa mendukung dan juga mengikuti. Lalu alangkah baiknya juga bahwa kita sebagai penduduk negara Indonesia juga patuh terhadap peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Dan juga bagi pemerintah, saran saya bisa untuk melakukan yaitu penegasan hukum ulang, lalu dan memperkuat konsekuensi dan memperparah istilahnya tuh supaya konsekuensinya tidak bisa dilanggar dan tidak ada yang berani untuk melanggar. Karena hukum itu harus ditegakkan dan diadilkan. Ketika hukum tidak ditegakkan, maka jangan berharap bahwa hukum itu akan ada di sebuah negara ataupun sebuah bangsa. Saya rasa untuk saran cukup, kami cukupkan. Dan jika apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.